Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami dibangunkan Tuhan. Kami berterima kasih, kami dalam damai sejahtera-Mu dan sehat, dan biarlah anugerah-Mu itu kami jawab secara bertanggung jawab. Dengan hidup di dalam firman-Mu yang agung dan mulia. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jalannya Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca kisah menggelitik di blog seorang teman. Ia menuturkan bahwa dulu ketika jalan Trans Kalimantan sedang dibangun dan kondisinya masih berantakan, nyaris tidak pernah terdengar adanya kasus kecelakaan di situ. Namun kini, ketika jalan tersebut mulus tanpa lubang, ia kerap mendengar kabar tentang orang yang meninggal sia-sia karena kecelakaan di jalan tersebut. Kenyamanan yang tersedia bisa jadi justru membuat pengemudi lengah, mengantuk, atau kurang berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan. Ada banyak orang kadang-kadang secara diam-diam menganggap Tuhan itu kejam, karena dia menuntun mereka melewati jalan yang sama sekali tidak menyenangkan. Jalan yang terjal, penuh lubang, kelokan, dan kerikil tajam. Tidak jarang mereka berharap agar Tuhan menuntun mereka melalui hamparan rumput dan bebungaan yang elok dan pepohonan yang teduh. Namun sebaliknya, Tuhan justru membawa mereka melalui jalur yang tandus dan gersang. Dan mereka mengeluh karena tidak mengerti maksudnya di balik perjalanan tersebut. Saudara, pernahkah saudara juga merasakan demikian? Saudara, Tuhan memiliki jutaan misteri yang tidak terselami dalam karya dan pemikirannya. Namun kita dapat meyakini, yaitu bahwa segala perbuatannya tentu berdasar pada kasih-Nya dan demi kebaikan kita. Melindungi kita dari kelengahan, mencegah kita melakukan kebodohan, juga menyiapkan berkat yang dapat kita nikmati dengan penuh kepuasan. Pasti itu merupakan karya Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita sepanjang perjalanan, menghibur dan menguatkan dalam menghadapi tantangan. Ingatlah, meskipun harus menghadapi perjalanan yang sukar, penyertaan Tuhan membuat kita tidak tawar, dan jalan Tuhan mengarahkan kita kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kepada kami dan melatih kami untuk menjadi umat yang tidak cengeng, melainkan Engkau melatih kami untuk menjadi umat yang kuat, umat yang berserah, umat yang penuh pemahaman dan pengertian akan jalan-jalan Tuhan yang seringkali sukar untuk dipahami. Urapi kami dan sertai kami dalam menjalani hari ini, agar apapun yang kami pikirkan, kami lakukan, kami katakan, berjalan sesuai dengan kehendak. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun yang di rumah sakit, di dalam nama Yesus dijamah Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan yang cukup berat. Tuhan menjamah mereka, membukakan jalan buat mereka. Buat mereka yang merindukan banyak hal dari Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan juga membuka jalan. Terpujilah Allah yang baik kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya rahmat Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom.